warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Nahwu Wadih Sanawiyah. Sekarang masuk bab takhfifu inna wa anna wa ka'anna walakinna. Ini judulnya. Takhfif itu kan artinya meringankan, ya kan. Lawannya itu tasydid, itu memberatkan. Coba ini istilah, udah jadi istilah yang masuk dengan takhfif itu nggak bertasydid, ya, lawan tasydid. Ya, jadi mentakhfif inna, jadi innanya nggak bertasydid, jadi in gitu. Terus wa anna jadi an, wa ka'anna jadi ka'an, terus walakina jadi walakin gitu. Alam silah contoh-contoh. Tapi masih inget gak nih? Bab inna wa akhwatuha lawannya kana tuh. Isinya itu mansub, khabarnya marfu ya rofa. Ya. Alam silah contoh-contoh. In amalaka mutqanun. Ya. In sesungguhnya amalaka pekerjaanmu mutqanun disempurnakan, dikerjakan dengan sempurna, maksudnya mutqan. Au in amaluka la mutqinun. Oh, itu nanti kita bandingkan tuh ya, perbedaannya. In sama nih sesungguhnya, amaluka pekerjaanmu, dan ini ada lamnya, lam taukid juga ini untuk menguatkan. Sungguh mutqanun dikerjakan dengan sempurna. In apa ini, maradahu mudalun, sesungguhnya penyakitnya mudalun, susah disembuhkan, tidak dapat disembuhkan. Au in maraduhu la'udalun, sungguh penyakitnya benar-benar susah disembuhkan. Itu contoh kelompok pertama. Sekarang contoh kelompok kedua. Amil tu an laisa limuqsirin falahun. Amil ama alim tu aku mengetahui, an bahwa atau sesungguhnya, laisa tidak ada, limuqassirin bagi orang yang lalai, yang lengah, yang malas, falahun keberuntungan atau kesuksesan. Aku telah mengetahui bahwa tidak ada orang yang lalai itu beruntung, sukses. Balagoni telah sampai kepadaku, an lam yuqbal analisi, telah sampai kepadaku bahwa lam yuqbal belum ditangkap, analisi pencuri itu belum ditangkap. Kaan qad tolak al qamaru, kaan sungguh seolah-olah. Kalau kaan kan seolah-olah kan tasbih itu penyerupaan, itu ada taukidnya juga. Kaan sungguh seolah-olah. Ini ada lagi qad, benar-benar tolak al qamaru, bulan itu terbit. Ka'alam yuhmil wajibahu ahadun, sungguh seolah-olah lam yuhmil wajibahu, yuhmil tidak ditelantarkan, wajibahu kewajibannya, ahadun seorang, sungguh seolah-olah tidak ada seorang pun, ahadun, tidak ada seorang pun yang menelantarkan kewajibannya.
Asyamsu tali'atun lakinil mataru nazilun. Asyamsu matahari itu tali'atun terbit, lakin akan tetapi al mataru hujan itu nazilun turun. Al kitabu shaghirun, kitab itu kecil, lakin akan tetapi sesungguhnya ya naf'uhu manfaatnya azimun besar. Tuh, jadi anna, inna, anna, ka'anna, lakina tuh ada mana taukid semuanya ya. Nah sekarang tadi itu ya ada 3 Kelompok. contoh ya, tiga contoh. Kelompok pertama contoh buat inna yang kemudian yang kedua anna dan kana, kemudian yang ketiga lakina. Nah, semuanya itu ditakhfif, nggak bertasdid maksudnya, jadi ada aturannya. Ini bertakhfif itu tadi. Al-basu, pembahasan arafta, kamu telah mengetahui fi ma taqaddama, pada apa yang telah terdahulu, annal hurufa, bahwa huruf-huruf inna wa akhawatiha, inna dan saudara-saudaranya, tadkhulu alal mubtada'i wal khabar, dia masuk kepada mubtada dan khabar. Tansibul awwala, dia menasabkan yang pertama, wa tarfa'u tsaniyah, dia menasabkan merofakkan yang kedua. Itu yang sudah kita tahu ya di pelajaran tidak iya juz 1. Wa qad ikhtassat, dan sungguh menjadi khusus inna wa anna wa ka'anna wa lakinna, ya, menjadi khusus bi annaha, bahwa dia qad tukhaffafu nunuha al musyaddadatu, terkadang nunnya tukhaffafu, di takhfif, maksudnya nggak bertasdid ya. Nunnya yang bertasdid kadang-kadang ditakhfif. Fatakhtasibu ahkaman, lalu kamu memperoleh hukum-hukum ta'rifuha, yang kamu akan mengetahuinya fima yati, ya, pada apa yang akan datang pada yang berikut ini. Ta'ammal kalimata in, perhatikanlah kata in. Misalnya ta'ifatil ula, pada 2 contoh kelompok pertama. Tajid, maka kamu akan mendapati annaha, bahwa dia, hiya, yaitu inna, al ma'rufatu, yang dikenal, yang diketahui. Itu apa ya bunyinya setelah itu? Laka ya? Kurang jelas juga ya itu ya. Laka ya. Kamu akan mendapati yaitu inna yang sudah dikenal olehmu. Walakinnaha, akan tetapi dia khuffifat, ditakhfif, fin nutqi, pada ucapannya. Watajid annaha, dan kamu mendapati annaha, bahwa dia tarotan sesekali, takti, dia datang ya, amilata amali inna, dia beramal seperti amalnya in al musyaddadah, inna yang bertasdid. Fatan sibul isma, yaitu dia menasabkan isim. Watarfaul khabar, dia merofakkan khabar. Nah, itu ada yang beramal walaupun sudah ditakhfif, ada yang beramal, yaitu amalnya menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Itu seperti contoh tuh yang di atas tuh, yang sebelah kanan, in amalaka,
mutqanun, ya kan? Hmm. Ini kan ditakfif. Amalaka, amala itunya, isimnya kan amala. Itu kan ansub, Iya. itu isim in. Akan mudah-mudah pilih. Mutqanun ini khabar in. Itu yang yang beramal. Itu. Watarotan dan sesekali dan terkadang tulgo ini diartikan itu ditelantarkan, tidak digunakan, maksudnya nggak beramal seperti yang tadi tuh ya, menasukkan isim dan merupakan khabar, nggak beramal. Ada yang tidak beramal. Ini penjelasan tulgo. Fala ta'malu syai'an, yaitu dia tidak beramal sedikit pun, yakni tidak menasukkan isimnya dan tidak merofakan khabarnya tuh, seperti bandingan itu au in amaluka lamut konun tuh ya, amaluka lamnya tuh marfu kan ya, kemudian mutkonun ini juga sama-sama marfu, itu yang tidak beramal, mulgoh ya, atau ihmal boleh, tidak beramal. Wahina izin, dan ketika itu ya, yu'rabu ma ba'daha, di-i'rab apa yang setelahnya, kembali ke in itu ya, yang nggak beramal, maksudnya ini yang nggak beramal ya. Kama lau kanat, sebagaimana kalau kanat dia adalah ya ghaira maujudatin, sebagaimana kalau dia itu nggak ada, jadi dianggap nggak ada karena nggak beramal, nggak ada pengaruh gitu ya. Wa iza tadabbartaha, dan apabila kamu memperhatikannya, fi halil ihmal, dalam keadaan ihmal sama dengan mulgoh. Ihmal itu tidak beramal, tidak digunakan amalnya itu ya. Wa idza tadabbartaha fi halil ihmal, dan apabila kamu memperhatikannya dalam keadaan ihmal yang tidak beramal, fi hadzainil misalaini, pada dua contoh ini, wa fi kulli misalin akhara, dan pada setiap contoh yang lain, maksudnya yang tidak beramal ya, wajatta, maka kamu akan mendapati lamal ibtidai, yaitu lam ibtida. Itu kan artinya permulaan, ini jadi sebutan. Lamnya itu lamul ibtida ya. Lamul ibtida itu untuk menguatkan. Lamul ibtida sama dengan lam takkid ya. Nah, yang tidak beramal, kamu akan melihat ada lam ibtida. Lihat tuh jatuhnya itu ya. In amaluka lamut konun, ada lamnya itu kan. Kemudian bawahnya in maroduhu laudolun, ya kan, ada lamnya ya. Nah, itu lamul ibtida namanya. Lamnya bagus untuk menguatkan. Ya. Nah, wajatta lamal ibtidai lazimatan ya. Kamu akan mendapati lamul ibtida itu lazimatan, tetap lil khabari, bagi khabar ba'daha, yang setelahnya ya. Jadi mentakhfifin ya, yang tidak beramal maksudnya nih. Yang setelah itu isimnya itu marfu ya, tidak beramal ya kan, Harus ada lam ibtida'nya. iya, harus ada lam ibtida gitu ya. Dan setelahnya itu, setelah lam ibtidanya itu adalah khobar ya. Kenapa harus ada lam ibtida? Ini sambungannya, hatta la taltabisa, sampai tidak tersamar ya. Hatta la taltabisu ya, bi in annafiyatil lati taqaddamat laka ya. Sampai tidak tersamar, sehingga tidak tersamar dengan in annafiyah. Ini yang udah kita pelajari, yang saudaranya
in lam. Iya, apa namanya, beramal seperti amalan laisa. Laisa. Coba dilihat halaman 95. Halaman 95 ya. Tuh. Inil qusuru syahiqatan. Ya kan? Tuh. Nah, ini maknanya nafi. Ya. Tuh. Ya. Beramal seperti amalan Laisa. laisa. Qusuru isim in, In. syahiqatan khabar In. in. Nah, yang tadi, kembali ke yang tadi tuh. Kenapa dikasih lamul ibtida? Untuk membedakan dengan in yang nafi itu tadi. Karena kalau nggak dikasih lam, ya sama, bisa menjadi sama. Bisa bingung bacanya. Iya. Nah, kalau nggak beramal, terus kedudukannya sebagai apa itu? Kalau in amalaka mutqon kan beramal. Amalaka isim in In. yang ditakfif kan. Mutqonun khabar In. in ya kan. Nah sekarang kalau nggak beramal, in amaluka, lah mutqon amalunya itu sebagai apa? Kembali ke hukum asal, yaitu mubtada. Khabar mubtada Konun. mutqon, karena dia nggak beramal. Kalau beramal berarti merubah nama juga, yang tadinya mubtada jadi isimnya gitu. Kalau ada inya. Apa? Kalau ada inya. Kalau nggak ada lam. Bukan. Kalau tidak beramal kedudukannya yang tadinya isim itu, ya kan? Itu kedudukannya sebagai mubtada, bukan isim in namanya. Karena dia nggak beramal. Gitu. Nah, la mutqadun itu sebagai khabar mubtada gitu. Dan harus ada lam ibtida itu, karena dia itu lazimatun. Lazimatan itu. Tapi kan di sini in yang tidak beramal itu kan, kalau kita kembali ke bab sebelumnya kan itu amalannya seperti amalan laisa. Yang mana? Yang di 95. Iya, Ya kan amalan in yang nafi. Iya, in nafi, tapi amalannya seperti amalan laisa. Hmm. Sedangkan laisa itu kan saudaranya Kana juga. Iya. Maksudnya kalau saudaranya Kana, amalnya juga harus mirip dengan laisa dong. Dia menasobkan isimnya, khobarnya ya. Iya memang kalau in. Betul. Cuma kan di sini nggak beramal dia. Maksudnya lamul ibtida itu untuk membedakan antara in yang nafi dan yang isbat. Kalau ini yang isbat, bukan menafikan. Isbat itu menetapkan. Iya. Lawannya nafi. Jadi innya di sini bukan diartikan tidak. Ciri-cirinya apa? In yang takhfif dari inna itu ciri-cirinya yang tidak beramal ya. Itu ada lamul ibtida. Harus. Ya harus kan mulazamatan tuh. Lazimatan. Dia itu bergandeng dengan khabarnya. Gitu. Paham ya? Insyaallah. Jadi ciri-cirinya in yang ditakhfif, inna maksudnya ya. Inna yang ditakhfif jadi in ya. Yang tidak beramal, yang ihmal atau mulgoh, sama tuh. Yang tidak beramal itu mesti ada Lamul ibtida. lamul ibtida. Lamul ibtida itu sama dengan lamut takkid, lam yang bermakna menguatkan. Kemudian boleh disebut juga lamul fariqoh ya, yang memisah
maksudnya atau yang membedakan antara isbat dan nafi itu. Kalau kan isbat kita menetapkan, kalau in nafi kan menidakkan gitu. Nah, itu disebutnya lamul fariqah ya. Jadi tiga sebutan fariqah bainal isbat wan nafi. Nah itu yang takhfif inna ya. Nah, coba kita baca sekalian kaidahnya ya, yang untuk tadi kita bahas itu ya, dan nggak kabur inanya ya, apa namanya ingatan gitu ya. Al-qaidatu nih, kaidah yang tadi kita bahas. Tukhaffafu inna, dan seterusnya ya. Wa anna nanti ya, wa ka'anna walakina amma inna fayajuzu anda takhfif, maka boleh ketika dia takhfif i'maluha wa ihmaluha. I'maluha dia mengamalkan, artinya gitu ya kan, maksudnya beramal, yaitu menasokan isimnya dan merafakan khobarnya. Wa ihmaluha dan tidak beramal, tidak memberi pengaruh ya pada makmulnya. Wa idza uhmilat, dan apabila uhmilat tidak diamalkan, ihmal masdar itu kan, apabila dia diihmalkan gitu deh, dakhalat lamul ibtida, maka lamul ibtida itu masuk alal khobari, atas khobar. Alamul ibtida itu untuk apa ya? Fariqatan, untuk membedakan bainal isbati wan nafi, untuk membedakan antara isbat dan nafi. Itu dikasih keterangan nafinya itu merujuk ke yang tadi itu Bapak halaman 95 itu dikasih catatan. Nah itu untuk inna ya, takhfif inna ya. Sekarang yang kembali ke pembahasan pada berikutnya, unzur ilal kalimataini an wakaan. Nah ini untuk contoh yang kelompok kedua ya. Fi amsilatit ta'ifatis saniyah, pada contoh-contoh kelompok kedua. Tajid huma, maka kamu akan mendapati keduanya, huma kembali ke an dan kaan. Surataini, ada dua bentuk. Mukhaffafataini ya, yang ditakhfif. Li anna, bagi anna, wakaan wakana. Allataini darastahuma fi ma sabaqah, yang keduanya kamu telah mempelajarinya pada apa yang telah terdahulu. Wala farqa bainahuma, dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Wa bainal musyaddadataini, dan antara yang bertasydid ya, antara dua yang bertasydid, min haitsul amalu, dari segi amalnya ya. Coba lihat dulu ya. Ya. Dari segi amalnya, alim tu an laisa limuksirin falahun. An kan alim tu didahului oleh fi'il nih, an ya an. Nah nanti apa namanya kalau beramal kan ada isim ana dan ada khabar ana ya. Tapi kita lanjutin dulu deh, ini apa namanya ini keterangannya. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya, antara ana dan ana, dan antara yang batas dari segi amalnya, maksudnya sama gitu. Ghairoha, hanya saja annas maha
bahwa isimnya ya, isimnya ya, la budda ayakuna domiron mahzufan ya. Isimnya itu mesti domir mahzufan yang dibuang, mufassaron yang ditafsirkan, yang dijelaskan ya, yang dijelaskan, bil jumlah dengan kalimat alati yang takti dia datang ya, kalimat itu datang ba'dahu setelahnya, wahua dan dia, ini nama domir yang dibuang ya, namanya domir sya'ni, domir sya'ni ya, tadi perkara alladzi ta'rifu yang kamu akan mengetahuinya ya. Nah itu untuk isimnya. Jadi isim anna dan ka'anna isimnya itu adalah berupa domir. Namanya domir sya'ni. Nah domirnya itu dibuang ya, domirnya dibuang. Nah domir itu dijelaskan dengan jumlah yang setelahnya gitu. Jadi nggak ada tempat kembalinya domirnya. Itu namanya domir sya'ni atau domirul qissah ya, atau domir fasal yang tidak ada tempat kembali. Itu penjelasan buat domirnya itu adalah jumlah yang setelahnya itu yang menjelaskan domirnya, maksud dari domir gitu ya, namanya domir sya'ni. Amma khobaruhuma, adapun khobar keduanya, ini khobarnya tadi kan isimnya adalah berupa domir sya'ni. Khobar keduanya fahuwa, maka dia adalah al jumlatul mufassirah, jumlah yang menjelaskan itu. Jadi isimnya domir yang mufassar ya, yang dijelaskan dengan jumlah setelahnya. Khobarnya adalah jumlah yang setelahnya, namanya jumlah mufassirah yang mufassirah dia menjelaskan, yang menjelaskan maksud domirnya itu, namanya domir sya'ni. Biasanya kan domir ada tempat kembali ke lafaz yang sebelumnya. Nah domir sya'ni nggak ada tempat kembalinya. Deh, kita lanjutkan. Fa iza qulta, adapun apabila kamu berkata, alim tu, aku telah mengetahui, al-laisa limuqassirin falahun. Nah, ini kan seperti yang dicontoh tadi, yang tersebut dicontoh. Karena dia karena takdiru zalika, maka takdir kalimat yang tadi itu adalah alim tu annahu tuh. Itu di apa namanya, dikasih tanda tuh ya. Ini annahu, ini yang mau dijelasin. Annahu laisa limuqassirin falahun. Ada domirnya itu, takdirnya. Sama kayak asyhadu alla ilaha illallah. Itu takdirnya asyhadu annahu. Domir, ada domir sya'ninya. Tuh. Ya, itu domir sya'ninya wajib dibuang. Wa idza qulta, ini untuk yang keananya. Dan apabila kamu berkata ka'an qad tala'al fajru, kana takdiruhu, maka takdirnya adalah ka'annahu tuh. Itu dilingkari itu ya. Ka'annahu qad tala'al fajru. Itu yang mau dijelasin. Isimnya berupa domir yang dibuang, namanya domir sya'ni. Nah, kemudian kalimat yang setelahnya itu adalah ya khobar itu. Apa namanya?
jumlah. Jumlahnya namanya jumlah mufassirah, jumlah yang menjelaskan domir. domirnya itu. Oke. Jadi pada anna yang ditakfif dan Karena apa ya, ke anna, dia tetap beramal. beramal, yaitu menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Nah, khobarnya mana? Khobarnya itu jumlahnya, jumlah setelahnya. Laisa limo. Iya. Kosirin. Tadi apa namanya, khobarnya berupa Jumlah. jumlah. Jadi jumlah mufassirahnya itu sebagai khobarnya. Paham ya? Insyaallah. Nah, ini kayak apa namanya? Kaidah berikutnya. Lihat kaidahnya langsung deh supaya agak kabur ini memorinya. Lanjutannya wa amma, dan adapun yang tadi kita bahas ya, anna wa ka'anna, anna dan kana falatuh malani, maka dia tidak maaf, maka keduanya tidak ihmal. Tidak ihmal berarti apa ya? Tetap beramal gitu ya. Ghaira, hanya saja annal isma fihima, bahwa isim pada keduanya yakunu domiro sya'ni, adalah domir sya'ni ya, mahzufan, yang dibuang. dibuang ya. Nah, itu paham? Tuh, paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan. Taruh dah. Apa ya? Ini kan alim itu kan domir ya. Baik? Alim tuh. Tuhnya itu kan domir. Iya. Kan dibuang katanya. Bukan yang itu maksudnya. Setelahan. Setelah an dan kaannya. Setelahnya. Ya kan kita lagi bahas termasuk takfifnya. Mentakfif an dan kaan itu isinya itu mesti berupa domir yang dibuang, bukan yang domir itunya. Yang annya itu setelah alim tuh kan ada an tuh ya kan. Itu aslinya anahu. Tadi kan udah itu alim tuh anahu. Itu domirnya dibuang. Domir yang itu maksudnya. Bukan domir yang sebelum. Oh, iya. Kemudian kaan. Takdirnya kaan anahu. Gitu. Nah, ini kayak apa namanya? Kalau mau mentakfif kaana dan anna, isimnya itu harus berupa domir sya'ni yang dibuang. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang paragraf berikutnya yang laki nih. Jadi dulu paham ya dua-duanya ya. Insyaallah. Tapi yang anna dan kana ingat tetap beramal, yaitu menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Beda sama yang atas tadi tuh, yang inna mentakfif inna, ya kan? Dia boleh beramal, Boleh dan tidak. boleh Iya. tidak, ya kan? Kalau yang Tidak beramal. yang beramal dulu, yang beramal dia tetap menasubkan isimnya dan merofakkan Khobarnya. khobarnya ya. Nah, kalau yang tidak beramal ya, itu mesti ada lamul Ibtidah. tidak, jadi tidak ada isimnya dan khobarnya. Dan setelah itu mubtada dan Khobar. khobar. Dan sekarang yang lakin ya. Itu apa ini? Ini tadabbar. Ini Tadabbar. tetap ada nggak datanya? Ada. Hah? Ada. Ada? Ada. Ada
Ini di apa yang dibanjulin ya. Tudab birol kalimatu lakin. Kalimat lakin diperhatikan fi misalai ifatil akhirati. Kalimat lakin diperhatikan pada dua contoh yang terakhir. Tajid itu solo yang pas tadabar tay. Maaf enggak ambil. Tadabar ini apa namanya? Fil amr. Fil amr. Tadabbaril kalimata, perhatikanlah gitu ya. Perhatikanlah kata lakin ya, itu fil amr tadabbar. Tadabbaril kalimata lakin, perhatikanlah kalimat kata lakin fi misalai ifatil akhirati, pada dua contoh kelompok terakhir. Tajid annaha, maka kamu akan mendapatinya bahwa dia yaitu lakin ya. Lakinna itu bertasdid ya. Al musyaddadatu ya. Ainuha yang bertasdid ainnya. Ja'at, maka dia datang mukhaffafatan, dalam keadaan mukhaffafah, takhfif. Fin nutqi, dalam hal pengucapan ya, ditakfif ya. Watajid, dan kamu akan mendapati anaha, bahwa dia muhmal. Dia ada dua nih ya. La amala laha, tidak ada amal baginya. Kalau muhmalah, muhmal itu tidak beramal ya. Mukhafafah tajid anaha muhmalatun la amalalaha wahia kadzalik, dan dia seperti itu. Fi kulli misalin taji'u fihi mukhaffafatan, dalam keadaan mukhaffafah. Jadi ditakfif ya, ditakfif tasdidnya, dan tidak beramal. Kembali ke hukum asal ya. Iya. Mubtada khobar. Hah? Mubtada khobar. Iya, coba lihat. Asyamsu thali'atun, matahari itu terbit. Lakinil mataru nazirun. Yang termasuk lakinil mataru nazirun. Al mataru akhirannya isi marfu. Nazirun akhirannya marfu. Kalau misalkan beramal, lakinin motor. nah apa ya coba? Isimnya di mansub. Ayo, isimnya di mansub, terus kabarnya di marfu. Jadi Motoro nazilun. nah iya, matorona nazilun kalau bisa beramal. Tapi lakinna kalau Mahmil tidak Muhmalah. Muhmalah. bukan, kalau misalkan mau diamalkan artinya ini kan yang kita pelajari kan mentakhfif. Kalau mentakhfif tidak beramal, muhmalah atau ihmal. Kalau dia beramal berarti lakinna. Iya, lakinal matoro nazilun gitu maksudnya. Tadi kan ini ya ditakfif. Kalau ditakfif dia tidak beramal. Yang bawahnya tinggal kias aja ya. Lakin naf'uhu azi mudimun. Jadi kaidah yang terakhir, wa amma lakinna, adapun lakinna fatuh malu, maka diihmalkan ya. Ihmal ada juga istilah muhmalah, mulgoh, maksudnya sama tuh. Nanti ketemu kadang-kadang kan ulama itu beda-beda penyebutkannya, tapi maksudnya sama. Kalau sebut muhmalah dan mulgoh maksudnya sama, tidak beramal gitu. Nah, di sini lakinya itu fatuh malu ya.
dimuhmalakan atau diihmalkan dalam keadaan ujuban, wajib. Jadi lakinya kalau mau ditakfif wajib tidak beramal. Nah ini kalau misalnya tidak beramal kan kita bisa tahu itu dia marfu keduanya, baik mubtada atau khabarnya. Kalau dia beramal berarti kan dia mansub. Nah untuk mengetahui dia beramal atau tidak beramalnya gimana kalau seandainya nggak ada harokat, ciri-ciri khususnya bang? Nggak ada harokatnya. Iya. Kalau nggak ada harokat itu kembalikan kepada maksud si pembicara gitu. Kalau misalkan nggak ada harokatnya ya bisa kedua-duanya. Iya karena kan lakin dengan lakina punya Iya. makna yang sama. Iya. Akan tetapi istilahnya sebagai apa namanya, sebagai ya penafian lah ya istilahnya, punya ciri khusus nggak? Iya. Nggak ada kalau nggak ada harokatnya. Ya paling kita bisa lihat dari yang ciri-ciri apa namanya, yang akhirannya itu di fathah kayak kalau di sini nakiro ya, yang nakiro ya, ada alifnya, ada akhirannya. Ya pokoknya tinggal lihat aja yang ciri-ciri isimnya itu yang mansub ya. Kayak bagaimana misalkan contoh untuk yang musanna contoh ya. Kalau mansub kan keadaannya akhiran kata itu ada ya dan nun. Berarti itu beramal. Kalau misalkan contoh apa ya, untuk yang isimnya musanna. Pokoknya lihat ciri-ciri itunya. Kalau misalkan mau, cuma kalau mufrad kayak begini nggak ada harokatnya, bisa aja dua-duanya. Bisa dibaca lakinal matoro nazilun. Ya kan, karena kan nggak ada ciri-ciri khususnya. Ya bisa kedua-duanya. Makanya dikembalikan kepada itu bahasa aja udah. Kita apa ya? Kita tasdid juga bisa. Meskipun ditasdid itu nggak akan merubah makna juga ya? Ya enggak dong. Ini kan tujuannya yang kita pelajari kan mentakfif doang. Merubah kedudukan kata, Bukan meringankan pengucapan. meringankan. Iya. Meringankan pengucapan, nggak pakai tasdid. Gitu. Jadi nggak nyinggung makna ini. Enggak lah, makanya sama. Kalau ditakfif. Karena apa bedanya? Lakinya matoro sama matoru. Akhirnya ini sama-sama marfu. Ya kan isi khobar lakina marfu kan. Isimnya coba misalnya diganti fathah, diganti mansub nih al matoro, berarti bunyinya lakina itu doang. Oh itu doang bedanya. Lakinal motoro ya. Kalau mau ditasdid, kalau mau di takhfif marfu nggak beramal. Jadi al matorinya itu kalau misalkan ditakfif sebagai apa? Mutada. Kembali ke hukum asal. Nazilun sebagai khobar mutada. Gitu. Paham ya? Insyaallah. Sekarang coba lihat latihan i'rab. Contohnya ro'aitu an laisa lil jahili ihtiramun. Aku melihat an laisa bahwa tidak ada lil jahili bagi orang yang bodoh itu ihtiramun kemuliaan. Ro'aitu fi'il wa fa'ilu itu doang. Kalau udah bisa mengi'rab singkat ya, usah fi'lun madin mabniyun, itu buat belajar.
di awal ya. Hmm. Nanti kalau di Europe penuh, kapan selesainya baca kitabnya di Europe semua? Ya. Deh, an mukhaffafatun minas sakilah, dijelasin. Ya. An itu diucapkan, diringankan pengucapannya, mukhaffafah disebutnya gitu. Minas sakilah, dari sakilah. Sakilah itu kan nanti berat, sama dengan tasdid gitu. Paham belum? Sakilah, khafifah sama tuh maksudnya, tidak bertasdid. Kan ada tuh di Hasan tuh ya, Iya. kan khafifah, nun taukid Khafifah. sakilah, nun taukid khafifah. Khafifah maksudnya nggak bertasdid. Nah itu mukhaffafatun minas sakilah. Wahia, dan dia harfun, dia adalah huruf mabniun ala sukun. Wasmuha, nah di umisimnya dijelasin domiru sya'ni, itu selalu domiru sya'ni, mahzufun dibuang ya. Boleh kamu lengkapi takdiruhu dan seterusnya, annahu boleh. Nah, laisa fi'lun madin naqis ya. Naqis lawannya apa ya? Tam. Nasi kan enggak? Tam itu yang butuh pada fa'il. Kalau naqis tidak butuh fa'il. Dan lil jahil jar wa majrur, khabaru laisa, khabar laisa. Berarti dibalik nih. Ya. Dibalik. Kan boleh hukum asalnya mubtada, apa namanya? Dan masih ingat tuh yang pelajaran menakirohkan mubtada, ya kan? Boleh dinakirohkan mubtada, khabarnya didahulukan, tapi khabarnya berupa jar majrur dan dzaraf. Ini kan biasanya kan kalau ada jar gitu isimnya bang. apa? Kalau Iya. misalkan biasanya Hukum asalnya iya. seperti yang tersebut itu. Isinya dulu mestinya. Jadi kan yang kana wa akhwatuha, terus inna wa akhwatuha kan dia masuk kepada mubtada dan khabar, merubah hukumnya. Nah, bil jahil tadi dia. Sekarang ihtiramun ismu laisa. Wa jumlatu laisa. Nah, tadi udah di i'rab satu persatu. Sekarang jumlahnya. Jumlah laisa lil jahili ihtiramun. Wa jumlatu laisa lil jahili ihtiramun. Kalau mengirob jumlah itu seperti mengirob mabni, kata yang mabni fi mahali. Kalau kemasalan kalau kata mabni berada di tempat i'rab, di tempat mu'rab, kata yang mu'rab, maka di i'rabnya fi mahali. Mengirob jumlah sama seperti mengirob kata yang mabni, yaitu dengan fi mahali. Nah, jumlah laisa lil jahili ihtiramun fi mahali raf'in. Dia di tempat rafa. Sebagai apa? Sebagai khabaru an al mukhaffafah. Sebagai khabar an al mukhaffafah. Tadi namanya jumlah apa namanya? Jumlah al mufassirah. Nah, wa an dan an wa ma ba'daha, an dan apa yang setelahnya, itu susunan an yang sekarang dibahas, susunan an dan apa setelahnya itu an laisa dan seterusnya ya. Fi ta'wili masdarin, dia ditakwil masdar ya. Satta maf'ulai ro'a, dia ya apa ya, an dan apa yang setelahnya, jumlah setelahnya itu ditakwil masdar, bisa ditakwil masdar. Kan dulu pernah kita pelajari ya tentang masdar muawwal, dan dua ya kan, inna dan anna waktu itu ya kan, inna dan anna bisa menjadi masdar muawwal. Yang
ini ditakwil masdar. Nanti lihat lagi di juz 3 ibtidaiyah. Nah, disebutin di sini ya. An dan an dan apa yang selain itu ditakwil masdar. Satta masata dia menutupi ya, menggantikan. Satta masata yang menggantikan ya. Maf'ulai ro'a, dua maf'ul ro'a. Kan sebelumnya ada fi'il kan ya, menggantikan dua maf'ul ro'a. Kan kalimatnya ro'a itu aku melihat ya. Nah yang setelahnya itu sebagai maf'ulnya. maf'ul bagi fi'il ro'a tadi. Dua maf'ul ro'a ya. Kenapa ya? Kok dua ya maf'ulnya? Padahal kan belajar fi'il yang menunjukkan yakin, fi'il yang afalul qulub, afalul yakin, afalul zon. Kalau belajar kan waktu itu Iya, udah kan? sadar arfi. Bukan di nahwu ada. Nahwu deh. Yang memutaatikan Dua maf'ul bi. Iya. Yang ada yang asalnya mubtada dan khabar, ada yang asalnya bukan mubtada dan khabar. Nah, yang masuk kepada yang asalnya mubtada dan khabar itu adalah fi'il yang menunjukkan kepada makna yakin. Af'alul qulub gitu. Iya itu af'alul qulub ya. Dan fi'il yang menunjukkan makna dugaan ya. Tuh, dugaan kepada yang lebih kuat. Nah, itu kan mendekati yakin. Nih. Tuh, jadi asalnya mubtada dan khabar. Jadi fi'il yakin, afalul qulub yang menunjukkan makna yakin itu menasokkan dua maf'ul bi. Nah jadi, nah sekarang ada sibuk sedikit fi'il yang sebelum an. Tadi kan nggak dibahas di sini. Jadi itu di kitab sebelum itu dibahas panjang lebar. Ada sibuk lagi sedikit. Fi'il yang mendahului an yang ditakhfif ya, itu fi'il yakin gitu, yang menasobkan dua maf'ul bi. Nanti rujuk lagi fi'il yakin apa aja. Itu ciri-cirinya yang di sini nggak dijelasin gitu. Ya. Takdirnya sih nggak dijelasin ya. Dua maf'ul itu bagaimana. Jadi itu dia. An dan apa yang setelahnya itu ditakwil masdar. Karena apa? An itu kan termasuk huruf masdar muawwal gitu. Ya kan? Nanti dibuka lagi bukunya. Nah, tadi sebagai tambahan ciri-ciri yang an ditahfif itu ya, yang domir takni sini itu di yang sebelumnya itu fi'il yang menunjukkan makna ya yakin. Kayak asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu itu juga maknanya yakin, persaksian. Itu tadi kan asyhadu annahu itu. Nah, jumlah an dan apa yang setelahnya itu sebagai pengganti dari dua maf'ulnya. Dua maf'ul bagi af'alul qulub yang juga makna ya yakin. Karena an itu sendiri bisa ditakwil sebagai masdar gitu kan ya. Iya, ada an huruf masdariyah gitu. An dan apa yang setelahnya ya. Oke.
sampai sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.